Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah sedikit menjelaskan tentang hadis dhaif. Hadis dhaif seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa hadis dhaif bisa diartikan ma faqada syartan au aktsar min syuruti al-haditsil maqbul. Atau artinya adalah hadis yang kehilangan satu atau lebih dari syarat-syarat hadis makbul. Seperti yang kita ketahui sebelumnya juga bahwa hadis makbul merupakan hadis yang dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan hadis yang mardud adalah bagian dari hadis yang tidak dapat dijadikan hujjah. Hadis makbul terbagi menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih juga terbagi menjadi dua, yaitu sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Hadis hasan juga terbagi menjadi dua, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Dalam kesempatan ini kita akan sedikit mengulang tentang pengertian hadis dhaif dengan macam-macamnya. Jika kita sudah mengetahui perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan, maka kita akan mempelajari pembagian-pembagian hadis dhaif. Hadis dhaif dibagi menjadi dua jika dilihat dari sebab kedhaifan hadis atau sebab kelemahan hadis tersebut. Pembagian yang pertama adalah hadis dhaif bisababi saqtin fil isnad. Artinya, hadis dhaif tersebut menjadi lemah karena suatu kesalahan atau suatu kekurangan dalam dzatul isnad atau dalam dzatul matan. Hadis dhaif karena saktin fil isnad atau hilangnya atau putusnya salah seorang rawi dalam sanad sebuah hadis terbagi menjadi dua, saktun zahir atau saktun khafi. Saktun zahir apa artinya? Saktun zahir artinya hilangnya salah seorang perawi atau lebih dalam sebuah sanad hadis, namun cara untuk mengetahui berapa atau siapa atau fulan tertentu yang hilang atau yang tidak ada dalam sanad tersebut yang menjadikan dan menyebabkan hadis tersebut dhaif, kita dapat mengetahuinya dengan mudah. Oleh karena itu, hadis tersebut dikatakan sebagai hadis dhaif bisa babi saktin fil isnad sakton zahiron. Adapun bagian-bagian atau beberapa macam yang termasuk dalam pembagian hadis bisa babi saktin fil isnad sakton zahiran ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu hadis mu'allaq, yang kedua hadis mu'dhal, yang ketiga hadis munqati', dan yang keempat hadis mursal. 4 ragam atau 4 macam hadis ini menurut jumhur ulama muhadditsin merupakan hadis yang dhaif. Namun, dalam hukumnya atau dalam penerapannya, dalam pengamalan, para ulama berbeda pendapat. Jika para fuqaha mengatakan bahwa hadis mursal atau hadis munqati' atau hadis mu'dhal atau hadis mu'allaq, keempat-empat ragam dari hadis tersebut dapat diamalkan dapat diamalkan dan digunakan sebagai hujjah. Namun, bagi para muhadditsin atau jumhur muhadditsin, hadis-hadis tersebut tentunya tidak semuanya atau tidak secara mutlak dapat digunakan sebagai hujjah. Kemudian pembagian yang kedua yaitu hadis dhaif bisababi saktin fil isnad saktun khafiyan, atau hadis dhaif yang disebabkan karena hilangnya atau jatuhnya salah seorang rawi atau lebih dalam sebuah sanad. Namun, bagi seorang muhaddits yang biasa-biasa saja akan kesulitan menemukan di mana letak atau siapa perawi yang tidak ada atau hilang dalam sebuah sanad hadis. Melainkan siapa yang dapat mengetahuinya, yaitu jahabidzatul ulama atau orang-orang ulama-ulama yang benar-benar mahir atau ahlul fan dalam ilmu hadis ini atau mustalahul hadis. Seperti Imam Daruqutni, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abdullah bin Mubarak, dan lain sebagainya.
Mereka akan dengan mudah mengetahui dalam sebuah sanad jika di dalamnya ada seorang perawi atau lebih yang hilang dari sanad tersebut yang tidak mudah diketahui oleh para ulama muhaditsin biasa-biasa saja. Adapun pembagian dari hadis dhaif atau hadis yang munqati bisa babi saktin fil isnad sakton khafiyan terbagi menjadi dua bagian, yaitu hadis mursal khafi dan hadis mudallas. Hadis-hadis tersebut kalau kita jumlahkan berjumlah 6 hadis, yaitu hadis mu'allaq, hadis mu'adhal, hadis munqati, hadis mursal khafi, dan hadis mudallas. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 6 ragam hadis ini merupakan hadis yang dhaif karena hilangnya salah seorang rawi atau lebih dalam sanadnya. Namun perlu digarisbawahi bahwa hadis-hadis dhaif tersebut merupakan hadis dhaif dalam kategori yang dha'fun yasir atau dha'fun qalil. Apa artinya? Artinya walaupun hadis-hadis dhaif ini tidak dapat digunakan sebagai hujjah atau dapat digunakan sebagai hujjah dengan syarat-syarat tertentu yang insya Allah akan kita pelajari nanti, namun hadis-hadis dhaif tersebut juga dapat dikuatkan atau dapat ditingkatkan kualitasnya atau hukumnya berubah dari hadis dhaif menjadi hadis hasan li ghairihi. Untuk menaikkan sebuah derajat hadis dhaif tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun ada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dan dibuat oleh para ulama muhaditsin, yaitu dengan apa? Dengan suatu istilah yang dinamakan al-i'tibar atau al-irtiqa, atau bisa kita artikan penguatan dan peningkatan hadis dengan cara mencari riwayat lain yang masih satu makna dalam hadis tersebut. Adapun contoh dari hadis yang dinaikkan dari hadis dhaif menjadi hasan li ghairihi, contohnya yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin, dan penjelasannya secara detail insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.